Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan saya Kalista Absari yang kali ini udah ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih yang akan membahas topik yang menarik, osteoartritis. Nah, ini pengapuran tulang. Dan Kalista nggak sendirian, kali ini ada bersama dengan Dr. Ida Ayu Putudiana, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Merah Putih. Selamat pagi dokter, apa kabar dokter? Selamat pagi Kalista, baik. Selamat pagi Sobat Gemilang. Oke, untuk hari ini semangat ya dokter. Oke, semangat. Oh iya, dan kali ini Sobat Gemilang, siaran Radio Gemilang kali ini spesial Jamus Gemilang bisa Anda simak melalui live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan bisa Anda simak secara live di Instagram RSUD Merah Putih yang bisa Anda searching di Instagram. Oke, langsung aja dokter, kita membahas tentang osteoartritis ya. Nah, osteoartritis ya. Oke, artritis. Ini sebenarnya penyakit apa sih dokter? Monggo silakan dijelaskan. Osteoartritis ya, kalau awam biasanya dikenal sebagai pengapuran tulang. Oke. Ini beda ya dengan pengeroposan tulang, karena beberapa pasien saya sering salah paham, dok saya mengalami pengeroposan tulang nih. Yes. Oh ternyata pengapuran. Bedanya apa sih? Sebenarnya osteoartritis atau pengapuran tulang itu adalah penyakit degeneratif. Degeneratif tuh penyakit apa sih? Jadi penyakit yang disebabkan karena overuse atau karena sering dipakai dulunya sendinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia disebabkan karena penuaan. Karena sudah lanjut usia, jadi organ-organnya mulai fungsinya menurun ya, termasuk salah satunya sendi. Kalau fungsi sendi menurun itu, tulang rawannya ikut rusak. Kemudian pada tulang juga akan tumbuh tulang-tulang kecil baru, itu makanya kita namakan pengapuran. Nah, osteoartritis ini paling banyak di daerah lutut atau jari-jari atau siku, atau ini ya panggul. Tapi paling sering kita jumpai adalah pada lutut. Ini beda sama osteoporosis. Osteoporosis ya, osteoporosis itu pengeroposan tulang. Jadi massa tulangnya menurun. Kalau osteoporosis seringnya bikin patah tulang dan biasa terjadi pada tulang pinggul atau tulang belakang gitu. Tapi kalau osteoartritis atau pengapuran tulang biasanya gejalanya yang paling awal adalah nyeri pada sendi. Itu biasa terjadi kepada orang lanjut usia atau kayak orang dewasa seperti itu dokter? Ya, penyebab-penyebabnya ya. Jadi kalau osteoartritis itu yang pertama disebabkan tadi adalah overuse. Jadi dia waktu muda mesti sering dipakai, sering angkat beban, sering angkat-angkat berat seperti itu. Kemudian sering ini ya, olahraga ekstrim, naik turun tangga. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia saat kita menua itu kita juga beresiko terkena pengapuran tulang. Jadi rata-rata pasien osteoartritis itu yang berusia di atas 55 tahun seperti itu. Yang ketiga, trauma. Trauma itu pernah cedera di sendi tersebut. Misalnya pernah patah tulang di sekitar sendi lutut, kemudian pernah jatuh, pernah bengkak, itu juga meningkatkan resiko terjadi osteoartritis pada saat nanti usia tua. Kemudian yang terakhir adalah obesitas atau kegendutan berat badan. Jadi kita cek BMI masing-masing nih. Kalau obesitas, nah harus segera diturunkan, dinormalisasi agar nanti saat sudah lanjut usia tidak terkena osteoartritis. Nah, keluhannya yang sering dialami nih penderita OA ya? OA ya, kita singkat OA aja. OA. Itu kan nyeri dokter. Ya. Itu juga
mempengaruhi keterbatasan kita beraktivitas juga ya dokter ya? Betul sekali. OA ini atau pengapuran tulang yang paling dampaknya paling besar adalah OA menyebabkan disabilitas atau kecacatan, bukan kecacatan yang seperti nggak punya kaki tangan seperti itu, tapi kecacatan yang dimaksud adalah ketidakmampuan kita melakukan aktivitas sehari-hari karena OA ini. Yang pertama karena nyerinya, yang kedua karena kakunya. Jadi selain nyeri kan ganggu ya aktivitas ya. Pasien OA juga akan mengalami kaku sendi, jadi sendinya nggak bisa ditekuk sempurna. Kemudian kalau pagi-pagi juga kaku, sulit digerakkan seperti itu. Nah kalau tidak bisa ditekuk kan pada akhirnya nanti pasiennya jadi sulit untuk sholat, sulit untuk jongkok. Kaku seperti itu dokter? Kaku seperti itu, jadi bahkan sholat aja sulit, untuk jongkok kaku seperti itu. Oke. Nah kalau pantangan dari penyakit OA ini sendiri dokter, ini yang harus kita hindari apa gitu? Pantangan atau pencegahan, sudah atau belum terjadi? Dua-duanya ya saya jelaskan ya. Yang pertama mungkin pencegahan kalau belum terjadi OA. Jadi ini ditujukan kepada yang masih muda nih, yang belum 55 tahun ya, kita inilah ya. Muda. Saya masih 17 kok dokter. Iya, kita masih muda ya. Ya betul banget. Jadi kalau pada usia muda agar nanti saat usia 55 tahun ke atas tidak mengalami OA, yang pertama adalah kita harus perhatikan berat badan. Ya, berat badan kita jaga agar BMI kita tetap normal, jangan overweight atau obesitas. Karena kalau sudah obesitas, nanti istilahnya lutut itu kan merupakan tumpuan beban tubuh kita. Jadi kalau beban di lutut itu bertambah tinggi seperti itu, lama-lama dia akan aus, makanya jadi OA. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang kita lakukan, seperti pekerjaan ya. Kita hindari angkat-angkat beban yang berat, karena ngangkat beban berat sama aja kita bawa berat badan yang berat juga. Akhirnya sendinya bisa jadi aus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita anjurkan untuk olahraga. Olahraga yang dimaksud, yang spesifik untuk OA adalah latihan penguatan kedua kaki. Jika belum terkena OA, kita masih sehat, masih bugar ya, dianjurkan olahraga yang high impact. Seperti lari, kayak gitu. Kemudian naik turun tangga boleh, loncat boleh, seperti itu untuk menjaga agar ototnya tetap bagus. Ya, lari, jogging, mau jalan boleh, berenang boleh. Itu penguatan otot-otot kaki seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kalau sudah terjadi nih apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah terjadi, bedanya dengan yang belum terjadi adalah tipe olahraganya. Kalau sudah terjadi, sudah jangan lagi kita membebani lutut dengan olahraga seperti jogging, loncat-loncat. Olahraga yang high impact itu sudah harus kita hindari karena tambah membebani sendi yang sakit. Jadi kalau sudah OA, olahraganya yang terbaik adalah sepeda. Sepedanya yang bagus adalah sepeda statis sebenarnya. Sepeda statis. Kemudian yang kedua berenang. Berenang yang kita sarankan adalah bukan yang ya berenang boleh ya kalau bisa renang gaya renang, atau kalau nggak bisa jalan di air. Jadi nyemplung di air, tapi ketinggiannya paling enggak di atas pusar ya, jangan pendek-pendek. Jadi harus di atas pusar agar kakinya terendam. Kemudian kita jalan di air, jalan maju, kemudian jalan mundur, jalan nyamping seperti itu. Bisa dilakukan sekitar 20-30 menit aja sudah cukup. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau renang nggak bisa dok, nggak sempat, kemudian sepeda statis nggak punya, apa nih yang harus saya lakukan? Jalan boleh, asal jalannya tidak pada jalan yang menanjak atau menurun, jalannya di tempat yang datar. Seperti itu. Yang harus dihindari kalau sudah terkena OA, jangan naik turun tangga yang pertama. Ya, kemudian jangan olahraga yang ekstrim kayak loncat, lari seperti itu. Jangan angkat-angkat berat, menambah beban ya. Kemudian yang terakhir berat badan harus dikontrol. Jadi kebalikannya ya dokter. Betul, ya. Kalau masih muda kita kuatkan dengan ekstrim enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sakit, sudah OA, ya jangan dibebani lagi. Kadang-kadang kan ini ya,
Kalista ya. Saya pernah dengar beberapa pasien bilang, ini ibu saya sudah tua tetap saya paksa nih kamarnya di atas biar naik turun tangga, biar sehat nih. Oh, kita harus lihat dulu. Orang tuanya sudah kena OA belum? Kalau sudah kena ya jangan. Justru kamar harus di bawah karena akan memperparah OA-nya. Tetapi kalau ternyata belum terkena OA, boleh silahkan naik turun tangga memperkuat kaki. Bagus seperti itu. Oke. Kalau udah terkena OA ini sendiri dokter, Ya. Pengobatan seperti apa? Baik. Atau mungkin kita juga mengenalinya seperti apa? Seperti itu ya dokter ya. Monggo. Kalau ya gejala-gejalanya yang bisa kita kenali ya, kalau OA adalah nyeri pada sendi yang terkena. Kalau pada lutut ya nyeri pada lutut. Kemudian yang kedua kaku. Kaku biasanya paling sering terjadi pada pagi hari, tetapi kakunya biasanya enggak lebih dari 1 jam ya. Kaku lutut. Kemudian keterbatasan aktivitas. Keterbatasan aktivitas bisa jadi sulit jongkok, kemudian sulit untuk sholat, sulit untuk ini ya, sholat posisi duduk kayak gitu. Kemudian ya nyerinya ini tipenya dia kumat-kumatan, jadi kadang hilang, kadang nyeri banget, sampai kalau stadiumnya sudah lanjut dia nyeri terus gitu. Kemudian di rumah sakit biasanya OA ini kita tegakkan diagnosisnya dengan ronsen. Kita ronsen sendinya. Nanti di ronsen ada derajatnya. OA itu derajatnya ada dari 0 sampai 4. 0 tidak ada OA, 1 sangat ringan, 2 ringan, 3 agak berat, 4 yang paling berat. Nah, kalau OA-nya sudah grade 4, derajat 4, dia biasanya keluhannya sudah nyeri terus dan ada keterbatasan gerak. Seperti itu. Kemudian tadi apa? Tata laksananya ya. Tata laksananya kalau di rumah sakit ada beberapa yang bisa kita lakukan. Tergantung dari grade-nya. Kalau grade-grade awal, belum grade 3 ke atas sampai 4, biasanya yang paling utama kita sarankan adalah olahraga. Dari evidence base atau jurnal-jurnal ya dan konsensus internasional juga, olahraga adalah tata cara atau penanganan yang paling baik untuk OA. Olahraganya seperti apa? Yang tadi seperti saya jelaskan tadi ya. Olahraga yang baik untuk OA, sepeda statis, jalan di air atau jalan kaki 3 sampai 5 kali per minggu. Sekitar 1 minggu itu bisa mencapai 150 menit. Tapi tidak usah dipaksakan, semampunya dulu, nanti lama-lama bisa sampai mencapai dosis seperti itu. Itu yang pertama, olahraga. Kemudian untuk menghilangkan nyerinya, kita ada beberapa pilihan biasanya. Yang pertama dengan obat-obatan. Biasanya kalau periksa ke dokter diberikan obat untuk mengurangi nyerinya. Kemudian yang kedua bisa dengan injeksi. Dengan intervensi ya, kita biasanya lakukan injeksi. Injeksinya bisa macam-macam isinya, bisa obat anti radang, bisa kayak pelumas sendi seperti hyaluronat kayak gitu. Kemudian yang terakhir selain obat-obatan dan injeksi adalah rehabilitasi medik atau fisioterapi dengan menggunakan alat-alat atau modalitas. Jadi alat-alat yang kita gunakan bisa alat terapi getar-getar, terapi listrik ya atau TENS itu untuk mengurangi nyerinya. Bisa terapi panas seperti MWD atau SWD. Itu biasanya untuk merelaksasi otot, mengurangi nyerinya sama memperbaiki gerakan sendinya. Bisa juga dengan modalitas-modalitas yang lain seperti yang kita punya di RSUD, di Rehab Medik RSUD kita punya beberapa modalitas alat-alat yang sering kita pakai untuk kasus-kasus osteoartritis ini. Jadi penyakit OA ini bisa diobati di RSUD Merah Putih ya dokter. Betul, bisa diobati. Dan sahabat Gemilang juga bisa nih daftar ketika nggak bisa datang langsung ke rumah sakit ini, bisa pendaftaran online di s.id/RSUD-MP. Betul kan dokter? Betul. Nah sahabat Gemilang, kita akan kembali sesaat lagi dan juga dokter Ida. Untuk Anda yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama.
tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo,
Lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, osteoartritis atau pengapuran tulang. Dan masih bersama Kalista kali ini ada Dr. Ida Ayu Putudiana, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Merah Putih. Dokter masih stay dan semangat ya dokter. Ya betul. Oke. Semangat. Dan Sobat Gemilang, Anda yang pengen mengetahui atau pengen lihat Dokter Ida Ayu ini cantik loh. Ini bisa Anda searching sekarang juga di Instagram di @rsud Merah Putih. Udah live streaming di sana ya dokter? Sudah. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami kali ini di live streaming di gemilangfm.id atau di beritamagelang.id. Oke dokter, kita lanjut lagi yuk membahas tentang osteoartritis ini. Iya. Tadi pengobatannya belum selesai ya dokter? Iya, belum selesai tadi. Boleh deh dijelasin lagi dokter, biar sahabat baik, Gemilang di rumah juga paham dan tahu banget gitu. Oke, monggo. Tadi tata laksananya ya. Tadi saya baru jelaskan yang grade-grade awal ya. Seperti tadi saya ceritakan osteoartritis itu ada 4 grade-nya. Sebenarnya dari 0 ya, 0 tidak ya, 1 sampai 4 itu osteoartritis. Jadi tata laksananya yang tadi olahraga dan segala macam biasanya paling efektif pada grade rendah, grade 1, grade 2, grade 3 awal. Tapi jika pasien sudah kita ronsen ternyata kok sudah grade 3 atau grade 4 ya, sudah berat pengapurannya, kemudian sendinya juga sudah hampir menyatu seperti itu, ya mau nggak mau tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah operasi oleh dokter bedah tulang atau ortopedi. Jadi biasanya pada osteoartritis yang sudah grade 3 ke atas dan grade 4, pasien akan mengeluh nyeri terus-terusan. Jadi setiap hari terasa nyeri, kemudian bahkan sampai sulit untuk berjalan, sulit jalan, sulit aktivitas, nggak bisa jongkok, nggak bisa ini ya, sholat, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi perlu kita lakukan intervensi yang lebih lanjut dengan terapi dan dengan obat-obatan hanya sedikit membantu. Paling saat diterapi atau dikasih obat nyerinya berkurang, tetapi nanti kumat lagi dan terus menerus. Jadi tata laksananya adalah operasi. Operasi oleh dokter ortopedi ini adalah operasi TKR kita bilangnya, total knee replacement. Bisa itu ganti ini ya, jadi sendinya itu diganti oleh sendi yang implan gitu, si platina gitu. Bisa itu atau
sesuai dengan ini ya, instruksi sesuai dari dokter ortopedinya bisa juga dibersihkan pengapurannya sedikit. Tapi yang paling sering dilakukan kalau sudah grade 4 itu ya TKR, ganti sendi lutut. Tuh, diganti dengan implan. Seperti itu. Kalau yang grade-grade selanjutnya. Nah, makanya goal kita, tujuan kita untuk pengobatan osteoartritis ini adalah kita cegah jangan sampai osteoartritis grade 1 atau grade 2 ini berkembang menjadi grade 3 sampai grade 4. Tujuannya itu tata laksana tadi, obat-obatan, injeksi, kemudian terutama latihan fisik ya. Itu gunanya yang paling penting adalah mencegah jangan sampai dia maju grade-nya. Jangan sampai jadi disabilitas atau kecacatan seperti itu. Menakutkan sekali ya dokter. Kayaknya serem ya. Serem banget. Ya dokter, kalau ada komplikasi dari penyakit osteoartritis ini sendiri, itu seperti apa sih dokter? Ya, kalau untuk osteoartritis ya atau pengapuran sebenarnya kita bilangnya bukan komplikasi ya, karena ini penyakit lokal. Penyakit lokal itu dia tidak terus ke sistemik menyerang organ-organ tubuh yang lain, tidak. Kalau diagnosisnya benar-benar osteoartritis ya dia cuman terkena di daerah sendi tersebut. Meskipun osteoartritis itu karena sifatnya pengapuran ya, bukan berarti kalau osteoartritis lutut tidak bisa kena osteoartritis di tempat lain. Bisa juga di lutut kena, kemudian di panggul kena, di tulang belakang kena, di jari-jari kena, seperti itu. Meskipun nggak selalu. Bukan berarti kalau lutut kena terus bagian lain kena, seperti itu. Alhamdulillah ya dokter. Ya, kalau komplikasi yang ke organ-organ tidak ada. Tetapi yang kita takutkan adalah kecacatannya, karena osteoartritis itu perlahan-lahan kalau nggak kita tata laksana dia akan naik terus grade-nya dari grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 tanpa tata laksana yang tadi. Nah, kalau sudah naik ke grade lanjutan cacat deh. Cacatnya adalah yaitu kualitas hidupnya berkurang karena nyeri terus setiap hari. Kan nyeri terus bikin depresi, bikin cemas, kemudian nggak nyaman, seperti itu. Kemudian yang kedua tidak bisa beraktivitas normal. Mau jongkok tidak bisa, mau duduk kesulitan, mau jalan nggak bisa jalan jauh karena nyeri, seperti itu. Kalau kasus di RSUD Merah Putih, apakah pernah mengalami pengobatan dari osteoartritis ini sendiri dokter? Ya. Dan sampai sejauh mana? Banyak sebenarnya, kita banyak sekali punya pasien osteoartritis karena osteoartritis ini penyakit yang sangat umum terjadi pada lansia. Ya, sangat umum. Bisa sekitar 30% lebih dari lansia itu menderita osteoartritis. 30% itu besar kalau untuk populasi gitu. Jadi ya kebanyakan pasien saya osteoartritis. Dan ditemukan dalam derajat yang bervariasi. Dari grade 1 ada, grade 2 ada, grade 3 ada, grade 4 ada. Dan yang habis operasi pun ada kemarin. Baru-baru ini dokter? Iya, dokter Rona, dokter ortopedi kita barusan mengerjakan TKR, operasi yang ganti sendi lutut ya. Nah, setelah operasi apa yang dilakukan? Ya kita rehabilitasi lagi. Jadi pasien dengan osteoartritis yang setelah dilakukan operasi biasanya akan dikirim ke klinik rehabilitasi kembali. Karena apa? Ya kita harus latih lagi, kemampuan ototnya harus diperbaiki, kemudian pergerakan sendinya kita harus latih lagi biar bisa baik lagi. Seperti itu. Baik. Dokter, kita membuka kesempatan dulu yuk untuk sahabat Gemilang yang pengen bertanya di line WA 081578968968. Seperti yang sudah bertanya ini dokter, saya Ilham di Muntilan. Saya tuh suka banget olahraga nge-gym dokter. Suka olahraga angkat berat juga. Apakah ini bisa terkena osteoartritis dokter? Monggo. Mas Ilham ya, pertanyaannya bagus. Bisa nggak kena? Ini saya sebenarnya harus tanya dulu, gymnya bagian apa yang dilatih dan nge-gymnya olahraganya apa gitu. Nge-gym misalnya angkat beban aja, atau ada olahraga penguatan yang lain. Kalau kita melakukan ini ya, olahraga gym ya, sebaiknya yang dilatih tidak hanya otot-otot daerah tertentu. Misalnya kalau angkat beban ya barbel gitu, atau angkat beban
angkat besi gitu ya. Itu kan yang dilatih kebanyakan adalah otot punggung. Seperti itu. Kecuali kalau kita angkat beban sambil squat gitu ya, itu otot anggota gerak bawah juga. Jadi sebaiknya kita latih semua otot yang di tubuh kita. Otot yang tangan untuk anggota gerak atas, kemudian otot perut, otot punggung, dan otot kaki. Latihannya juga menggunakan alat macam-macam. Jadi kalau di gym jangan cuman latihan satu alat aja. Alat penguatan yang lain-lain juga kita lakukan agar seimbang. Selain itu juga, selain latihan angkat berat, juga latihan kardio respirasi atau latihan ini ya, kardio istilahnya kalau awam ya. Misalnya treadmill, sepeda, itu kan juga agar seimbang latihannya. Insya Allah kalau latihannya seimbang, semua otot-otot di tubuh kita dilatih, tidak akan terjadi osteoartritis. Tapi kalau kita hanya angkat berat saja tanpa melatih otot-otot kaki, tanpa melatih otot-otot yang lain ya, kalau osteoartritis spesifiknya kaki ya, kalau lutut ya itu bisa tetap beresiko untuk terjadi osteoartritis. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Ilham yang ada di Muntilan. Kita lanjut lagi dokter. Ada Mas Yan. Selamat pagi dokter. Ini saya mengalami yang sedang dokter jelaskan. Sendi nyeri-nyeri pada jari-jari tangan, terutama bangun tidur dan berkurang setelah beraktivitas. Yang saya tanyakan dokter, penyakit ini apa yang cocok untuk mengatasi OA ini? Terima kasih. Terus saat ini saya juga pasien RSUD MP. Kliniknya untuk apa ya? Kalau mau periksa. Monggo. Oke, baik. Sebenarnya saya harus balik tanya lagi juga. Nyeri-nyeri pada sendi itu belum tentu osteoartritis. Ada beberapa diagnosis yang lainnya, apalagi sendi tangan. Sendi tangan itu dia malah justru yang lebih besar ya, selain osteoartritis, dia bisa jadi rematik, bisa jadi asam urat. Jadi kita harus cek dulu. Kalau Pak Ian belum pernah cek penyebab nyeri sendinya apa, saya sarankan untuk cek. Ayo ke RSUD, cek dulu. Biasanya kita akan ronsen tangannya, kemudian dicek labnya juga, kemudian biasa ya ditanya-tanya, ini nyerinya cenderung ke arah mana? Ke arah osteoartritis atau ke arah rematik, rematik artritis ya, atau ke arah asam urat atau yang lain-lain. Karena tangan banyak biasanya. Bisa juga tendonnya yang sakit, ternyata trigger finger gitu, itu juga bisa. Jadi kita harus tentukan dulu penyebabnya apa. Kalau sudah jelas-jelas penyebabnya apa, misalnya ini memang osteoartritis, dari ronsen kelihatan, baru kita tata laksana. Seperti itu. Terus kalau mau ke RSUD Merah Putih ini ke klinik apa ya dokter untuk periksa? Kalau untuk kasus-kasus nyeri sendi tangan seperti ini, bisa periksa ke Poli Rehab Medik, poli saya ya, rehabilitasi medik, bisa ke poli ortopedi, dokter tulang, bisa ke poli penyakit dalam juga, bisa ke poli syaraf juga. Monggo silahkan. Ada jam-jamnya nggak dokter? Kalau jam dokter lah. Kalau saya di poli rehab medik Senin sampai Kamis, mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang. Oke, seperti itu ya Mas Ian. Semoga bisa membantu untuk pertanyaannya tadi. Kita lanjut lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari Putra di Mungkit. Orang tua saya itu sudah sepuh dokter, kena pengapuran tulang dan jarang berobat karena orang tua tuh susah diajak berobat. Apakah pengapuran tulang bisa komplikasi? Ini tadi udah agak dibahas sedikit. Monggo. Yang tadi saya bahas juga, pengapuran tulang itu lebih bukan ke komplikasi, tapi ke disabilitasnya atau kecacatannya. Jadi kalau kita tidak laksana, tidak tata laksana, itu osteoartritis itu pasti naik grade-nya. Dari grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 4. Yang saya sarankan kalau sudah curiga ada pengapuran tulang,
tolong diperiksakan dulu ke rumah sakit agar kita bisa ronsen, bisa lihat grade-nya. Paling nggak kita tahu grade-nya grade berapa dulu. Kalau grade-nya ternyata masih awal, masih grade 1, grade 2 seperti itu, kalau toh tidak mau berobat rutin, yang penting yang pertama adalah olahraganya itu. Olahraga itu adalah pondasi atau dasar tata laksana osteoartritis. Jadi kalau masih grade-grade awal ternyata ya ayo kita minta ibu berolahraga. Olahraganya apa? Yang seperti tadi, yang ada di sekitar rumah apa? Kalau ada kolam renang nih, mungkin dekat kolam renang nggak ya? Kolam ikan juga nggak apa-apa ya dokter. Yang penting menutupi sampai sampai pusar ya, tadi sampai ya. pusar. Tapi hati-hati kepleset kalau empang ya. Ya, kalau ada kolam renang boleh diajak ke kolam renang, jalan di air 20 sampai 30 menit atau semampunya. Kalau nggak ada ya latihan sepeda statis. Ibunya dibelikan sepeda statis. Nyepeda gitu. Kalau tidak ada lagi jalan kaki. Jadi ayo olahraga bareng sama orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh mintanya sebenarnya ditemenin bareng-bareng, kan lebih semangat ya. Terus nggak sendirian gitu ya dokter. Terus yang nemenin ikut sehat juga. Mencegah osteoartritis. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Putra yang di Demungkit. Ini ada yang bertanya juga di live Instagram RSUD Merah Putih dokter dari @nashifa. Saya ibu menyusui anak jarak dekat, jarak 18 bulan dokter. Masih aktif menyusui. Setiap kali menyusui merasakan kaki-kaki nyeri, pegal pundak. Terus kalau bangun dari tiduran tuh sakit boyoknya. Terus pergelangan tangan kanan juga suka sakit. Termasuk sakit apa dokter? Terus bagaimana nih menghilangkan sakitnya? Apakah bisa di fisioterapi atau bagaimana dokter? Monggo. Oke, baik. Bu siapa tadi? Bu Nashifa. Oh, Bu Nashifa. Oke, Bu Nashifa. Masih menyusui ya, anak jarak dekat berarti ini ya menyusui terus ya. Lama istilahnya. Kemudian mengeluh nyeri-nyeri di seluruh tubuh, boyok nyeri, tangan nyeri, kaki-kaki nyeri. Itu sebenarnya apa ya? Baru sebagian kecil yang kita bisa ini ya, bisa tangkap dari keluhannya. Kita biasanya lebih banyak membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Jadi sebaiknya periksa ke rumah sakit agar kita tahu. Kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan fisik. Nanti dilihat nyerinya di mana aja, ada keterbatasan sendi atau keterbatasan gerakan atau enggak, kemudian ada radang atau enggak, ada kaku otot atau enggak, seperti itu. Karena sebabnya bisa banyak sekali. Bisa karena kaku otot aja, bisa karena ada masalah sendi, bisa karena ada masalah tendon, bisa masalah elektrolit juga. Pada ibu-ibu menyusui yang paling sering kita jumpai adalah pertama, mempertahankan posisi tertentu dalam jangka panjang. Jadi kalau nyusuin posisinya duduk sambil nunduk terus kayak gitu, dengan tangan megang bayinya. Ya iya, punggungnya biasanya jadi nyeri. Kemudian pergelangan tangannya nyeri. Kemudian karena kaki misalnya bertahan di posisi duduk terus jadi nyeri seperti itu. Bisa karena posisi aja. Kalau cuma karena posisi ya biasanya nanti dengan perubahan posisi, dengan posisi ergonomis yang baik keluhannya membaik. Bisa juga karena mungkin kekurangan kalsium. Ibu menyusui kan banyak dibutuhkan kalsium ya untuk diberikan kepada bayinya. Jadi kalau ibunya kurang kalsium, tubuh itu akan menggerogoti kalsium diri sendiri. Jadi ibunya kekurangan kalsium. Kalau kalsium kurang juga menyebabkan kram-kram di otot, sering kram, sering nyeri. Nah itu pengobatannya ya ibu menyusui atau ibu hamil harus mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Seperti itu. Dan bisa penyebab-penyebab lain yang kita nanti bisa explore saat ketemu, saat periksa ke rumah sakit seperti itu. Jadi Mbak Nashifa bisa berobat ke RSUD Merah Putih. Dan kalau pengen mendaftar secara online bisa juga ya dokter ya, di s.id/RSUDMP seperti itu. Oke, terima kasih dokter, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nashifa ya. Oke dokter, kita nanti balik lagi
So, untuk Anda sahabat Gemilang yang masih pengen bertanya seputar osteoartritis ini, pengapuran tulang, Anda bisa bergabung di line WA 081578968968. Bisa juga langsung searching aja di Instagram @RSUD Merah Putih karena di sana sekarang sedang live streaming. Oke, untuk Anda sahabat Gemilang tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pak, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pak? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis.
Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih membahas topik yang menarik, osteoartritis atau pengapuran tulang, si penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Dan Kalista masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Dr. Ida Ayu Putudiana, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Merah Putih. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen melihat gimana sih cantiknya Dr. Ida Ayu ini dan juga saya Kalista pastinya, Anda bisa melihat sekarang juga di live Instagram di @RSUD Merah Putih. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, Anda bisa menyimak siaran Radio Gemilang kali ini di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dokter, semangat terus ya dokter. Dan masih membahas tentang osteoartritis ini sendiri dokter. Dokter, kira-kira untuk kita yang masih muda-muda ini, gimana sih caranya agar tidak terkena dari osteoartritis yang mungkin besok bisa terserang waktu kita lansia seperti itu dokter? Monggo tips-tipsnya atau apa monggo? Oke, baik. Ini ya pencegahannya ya, tips-tipsnya ya untuk para kita yang masih muda-muda ini ya. Yang pertama tentu saja adalah olahraga. Tetap ya olahraga, bahkan setelah terkena osteoartritis pun olahraga itu tetap menjadi yang penanganan utama untuk osteoartritis. Olahraga yang dilakukan adalah olahraga penguatan kedua kaki, meliputi penguatan otot-otot paha, penguatan otot betis, penguatan otot-otot kaki yang lainnya. Itu semuanya
harus dilakukan dari sekarang. Maka kita yang muda-muda harus rajin olahraga ya. Rajin olahraga. Olahraga yang dianjurkan untuk mencegah osteoartritis bisa banyak. Kalau masih muda, masih kuat jogging, tidak obesitas ya. Kalau obesitas saya nggak sarankan. Tapi kalau nggak obesitas, jogging, lari, olahraga high impact seperti itu bagus untuk persendian dan kekuatan otot. Boleh lari, boleh nge-gym juga. Yang suka nge-gym silahkan nge-gym dengan ini ya, leg ya, latihan leg ya, biasa dengan leg press atau sepeda statis bisa, di treadmill juga bisa, macam-macam, hand table untuk latihan penguatan otot-otot kaki. Itu olahraga yang bisa kita lakukan ya. Kalau untuk kita yang sehat, yang masih muda ya, sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu olahraga kardio dan olahraga penguatan. Ada juga yang satu lagi fleksibilitas sebenarnya. Yang penguatan yang dilatih adalah kekuatan otot-otot dengan cara yang tadi, bisa dengan latihan beban. Latihan beban bisa macam-macam. Latihan beban mandiri kita bisa squat. Kalau suka squat ya, bisa squat sendiri, bisa latihan tanpa alat, bisa lari, bisa jalan, kemudian dengan alat bisa ke gym, bisa dengan leg press, bisa dengan beban lain-lain. Latihan penguatan itu kita lakukan 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Dosisnya latihan penguatan itu kita biasanya pakai repetisi, pakai pengulangan. Jadi biasanya kita yang awal-awal kita bisa 3 set ya, repetisinya 5-10 gitu. Jadi 10 kali angkat beban gitu, terus istirahat sekitar setengah menit, terus lagi 10 kali, terus istirahat lagi sekitar 1 menit, terus lagi. Jadi 3 set 10 repetisi. Kalau pas awal-awal boleh 2 set 5 repetisi, boleh seperti itu. Itu yang latihan penguatan. Yang kedua adalah latihan kardio. Latihan kardio itu adalah untuk menjaga kebugaran kita secara umum. Latihan kardio itu bisa dalam bentuk senam, bisa berenang, bisa sepeda, bisa lari, bisa jalan gitu, yang meningkatkan detak jantung. Itu dilakukan 3-5 kali seminggu. Diukurnya dengan menggunakan durasi. Durasinya sekitar 20-30 menit atau maksimal bisa 1 jam. Atau seminggu bisa dilakukan sekitar 150 menit ya di total, seperti itu. Yang terakhir fleksibilitas itu biasanya kita lakukan selama pemanasan dan pendinginan. Jadi latihan peregangan istilahnya, sendinya diregangkan dulu, nanti setelah itu baru olahraga inti. Mau olahraga penguatan bisa, kemudian olahraga kardio juga bisa. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan olahraga kita dalam seminggu itu, ya insya Allah kekuatan otot kita bagus, massa otot kita bagus, jantung, paru-paru kita bagus, ya kita stay fit. Termasuk mencegah juga kondisi osteoartritis pada saat usia tua, seperti itu. Kalau untuk makanan, dokter ya. Kalau untuk makanan, sebenarnya osteoartritis itu tidak ada kaitan dengan makanan. Jadi kadang-kadang pasien, dok ini pantangannya apa, tapi jika murni osteoartritis itu bukan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Ya, jadi tidak ada pantangan makanan khusus untuk penyakit ini. Pantangannya lebih ke jangan obesitas, jangan berlebihan makan. Itu sih sebenarnya. Jadi pantangannya adalah berat badan yang berlebih, bukan jenis makanannya. Jadi kita harus pertahankan berat badan kita dengan ini ya, sesuai dengan BMI yang normal. BMI-nya harus normal, seperti itu. Terus pantangan yang ini, yang sebenarnya yang penting osteoartritis adalah yang tadi ya, saat muda ya jangan terlalu ngoyo, angkat-angkat beban berat kayak gitu. Dengan tanpa mempertimbangkan kita kondisi ototnya masih belum kuat gitu. Tapi kalau ototnya sudah kuat, sudah terlatih ya, dengan angkat beban yang berat secara teratur nggak masalah. Untuk yang terakhir, harapannya dokter untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang tentang penyakit osteoartritis ini sendiri, monggo. Baik. Harapan saya yang pertama untuk kaum-kaum yang lebih muda ya, bisa mengenal osteoartritis ini, bahwa nanti prevalensinya atau kejadiannya cukup besar di kalangan lansia. Jadi sejak muda kita sudah bisa mencegah dengan cara-cara seperti itu, agar nanti tuanya jangan sampai kita
terkena osteoartritis. Kemudian pada masyarakat yang sudah lanjut usia, yang sudah terkena, nah harapan saya jangan sampai kalau sudah kena grade 1, grade 2 jangan sampai naik sampai grade 3, grade 4 karena akan menimbulkan kecacatan tadi. Jadi sebelum sampai grade 3, grade 4 sudah terkena grade awal, sebaiknya segeralah berobat, segeralah ke rumah sakit agar bisa kita diagnosis benar-benar osteoartritis atau tidak, kita bisa tangani dengan obat-obatan tata laksana yang lain agar jangan sampai menuju ke grade-grade yang parah, yang berat. Seperti itu. Siap. Terima kasih Dr. Ida Ayu Putudiana, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Merah Putih yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Dan diingatkan lagi Sobat Gemilang, untuk Anda jangan lupa berobat ke RSUD Merah Putih yang ada di Jalan Raya Magelang Yogyakarta kilometer 5 Mungkidan Danurejo Magelang. Dan Anda bisa melakukan pendaftaran online di s.id/RSUDMP. Terima kasih dokter sudah mengedukasi sahabat Gemilang kali ini tentunya. Dan semoga sehat selalu dokter. Amin. Rezeki lancar dan pokoknya semuanya berjalan dengan baik ya dokter. Sama-sama Kalista, semoga sehat selalu kita semua ya, dan sobat Gemilang juga. Oke, baik. Dan sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih membahas topik yang menarik, osteoartritis, pengapuran tulang, si penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Kita ketemu di talk show Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.